warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bahwa maaf baru sempat masuk dan intens untuk mata kuliah kita terkait dengan hukum konstitusi ini, karena memang saya punya jadwal sepanjang ini, memang paling banyak yang terkait dengan jadwal yang semester ini, sehingga kemudian agak banyak yang tidak efektif sebentar dalam penyesuaian. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa untuk pertemuan kita pertama ini adalah saya menjelaskan tentang apa itu konstitusi. Pada perkuliahan kita ini, bahwa sesungguhnya kalau kita berbicara tentang konstitusi itu, maka kita berbicara pada tataran sebagai undang-undang yang tertinggi atau aturan yang tertinggi dalam suatu negara. Nah, sehingga kemudian undang-undang tertinggi ini itu memang ada yang tentu sifatnya tertulis dan ada yang sifatnya tak tertulis. Nah, tentu dengan demikian inilah kemudian yang kita mau coba untuk mengelaborasi pada pertemuan kita kali ini, untuk memberikan bagaimana sih sebenarnya dan secara praktik dan teoritik yang dimaksud dengan hukum konstitusi itu. Nah, kita lihat di apa yang saya paparkan di depan ini, saudara-saudara sekalian, bahwa perkataan konstitusi berarti membentuk, yang berasal dari kata kerja constituer atau bahasa Prancis, sedang bahasa Belanda disebut grondwet, yang berarti suatu undang-undang yang mendasar. Tentu kalau kita masukkan dalam perspektif Indonesia, maka yang dimaksudkan dengan konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi di Indonesia ini itu juga menggunakan undang-undang dasar seperti grondwet yang digunakan di bahasa Belanda. Jadi pada prinsipnya antara konstitusi dan kemudian adalah undang-undang dasar negara Republik Indonesia, tentu itu adalah memiliki kesamaan. Peristilahan konstitusi ini tentu banyak yang kita temui, akan tetapi kita lebih banyak memahami bahwasanya konstitusi itu adalah sebagai sebuah undang-undang yang sifatnya membentuk. Saudara-saudara sekalian, terkait dengan hal tersebut, bahwa suatu konstitusi memang memuat aturan pokok mengenai suatu guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang disebut dengan negara. Jadi maksudnya begini, mengibaratkan negara ini adalah sebuah bangunan, maka fondasi utama itu adalah konstitusi. Karena dari konstitusi itulah kemudian kita mau meletakkan sendi-sendi pertama untuk menegakkan suatu negara. Karena mengatur karena hal-hal yang paling urgen dalam pengaturan suatu negara itu kemudian memang dimuat dalam suatu konstitusi itu. Nah, tentu konstitusi inilah tidak sempurna dalam arti tertulis, dalam arti tertulis, maka kemudian diperlukan suatu instrumen hukum yang bisa melengkapinya. Taruhlah misalnya undang-undang dasar kita, maka tentu harus ada peraturan pengganti undang-undang, ada undang-undang di bawahnya lagi, ada misalnya peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, peraturan menteri, ada peraturan daerah, provinsi, ada peraturan daerah, tingkat kabupaten kota, bahkan lebih rinci untuk menjalankan sebuah bangunan tersebut atau menggerakkan sendi-sendi negara itu, maka tentu juga bahkan sampai dibutuhkan namanya peraturan desa untuk mengatur tingkat lokal khusus pada suatu desa. Bahkan secara kesempurnaan daripada konstitusi itu pun juga kita melihat bahwa berbagai organisasi-organisasi non-government yang mendompleng di dalam government itu ternyata juga memiliki suatu aturan tersendiri di dalam organisasinya.
di dalam bangunan kecilnya. Ibaratkan bahwa Indonesia itu adalah bangunan besar, maka katakanlah kalau Indonesia memiliki sebuah lantai sampai lantai 5, maka aturan di lantai 5 itu beda tentu, cara menyusunnya, kualitasnya beda di lantai 2, beda dengan lantai 1, beda lantai 3, lantai 4 sampai 5. Di dalam satu lantai itu ada lagi aturan-aturan, aturannya kekuatannya terkait dengan berapa kekuatan toiletnya, kamar tidurnya, ada lagi misalnya paving tegel berapa yang harus masuk, beratnya berapa. Itu ada aturan-aturan khusus supaya negara kita ini tidak roboh gitu. Negara kita ini tidak kemudian melahirkan, tidak ada sebuah aturan-aturan yang baru yang terlahir dari baik secara hierarkis. Tadi saya katakan undang-undang, PP sampai perda maupun organ-organ yang ada di dalamnya itu tidak menguasai negara ini. Misalnya katakanlah kalau aturannya misalnya kita adalah konstitusi kita, negara kita mengacu pada suatu konstitusi yang kemudian kita berdasar pada undang-undang dasar, akan tetapi organnya kemudian diberikan aturan di mana militer lebih kuat, aturannya, wewenangnya lebih besar daripada presiden. Katakanlah negara ini simbolnya, simbol bangunan besar kita ini disimbolkan dengan presiden yang sebagai pemimpin tertinggi. Kalau kemudian aturan kita diberikan ruang kepada militer, presiden, polisi, itu diberikan ruang kewenangan yang luas, maka boleh saja militer atau kemudian polisi itu akan memiliki sebuah kekuatan yang besar yang dapat merobohkan bangunan besar yang kita bangun, yang kita inginkan dalam konstitusi tersebut. Olehnya itu kemudian penataan-penataan hukum itu perlu ada sebuah keseimbangan di dalam aturan hukum itu. Nah tentu kemudian ini menjadi persoalan juga karena dalam fakta yang kita lihat kemudian ada semacam suatu aturan yang diterbitkan, yang dibentuk oleh negara yang kira-kira mampu 74 sendi-sendi pengaturan yang dia gabung menjadi satu. Olehnya itu kemudian ini juga menjadi sebuah diskursus yang memang perlu sebuah kehati-hatian di dalam menjalankan suatu negara ini, karena dengan aturanlah maka kemudian itu dapat mencederai banyak orang. Kalau logikanya adalah jembatan yang kita bangun, maka tentu yang jatuh, yang tertimpa jembatan itu adalah orang-orang yang ada di atas jembatan atau orang yang ada di dalam jembatan, di bawah jembatan tersebut. Tapi kalau konstitusi kita itu tidak kuat untuk mempertahankan bangunan negara ini, maka yakin bahwa itu yang menjadi korban adalah tentu dari Sabang sampai Merauke. Begitu banyak penduduk yang korban. Sedangkan kalau jembatan misalnya yang runtuh, mungkin orang yang ada di atas jembatan atau di bawah jembatan itu saja yang runtuh. Itu makanya perlu sebuah penting untuk kita memahami tentang konstitusi ini. Mari kita lihat selanjutnya bahwa sendi itu harus kuat sehingga tidak mudah runtuh. Sendi-sendi ini sendi-sendi bangunan ini harus kuat supaya kita tidak runtuh. Itulah kemudian dikembangkanlah dalam suatu sudut pandang yang disebut dengan ada namanya kedaulatan negara, ada kedaulatan hukum, ada kedaulatan rakyat. Nah, itulah kemudian yang kita gunakan untuk memperkuat sendi-sendi tersebut. Nah, kemudian daripada itu saudara-saudara sekalian, bahwa hukum dasar tertulisnya biasanya disebut dengan undang-undang dasar. Mari kita lihat bahwa undang-undang dasar kita jelas. Ada undang-undang dasar itu sebagai hukum tertulis. Sedangkan hukum dasar yang tak tertulis itu disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Jadi artinya saudara-saudara sekalian, bahwa sebagai calon sarjana hukum, tentu kita tidak ansih melihat aturan hukum kita dengan apa yang tertulis. Karena hukum itu tidak matematis. Hukum itu filosofis. Hukum itu sosiologis. Bahkan hukum itu politis dan bahkan hukum itu psikologis. Terakhir almarhum Profesor Dr. Ahmad Ali mengembangkan teori-teori, mengembangkan pandangan-pandangan tentang hukum itu sebagai hukum psikologis. Nah, lanjut dari itu saudara-saudara kalian, maka
memang memahami hukum konstitusi ini tidak sekedar kita melihat aturan itu secara tertulis. Yang kalau secara tertulis kita melihat yang sifatnya matematis, 1 tambah 1 adalah 2. Pokoknya 1 tambah 1 2 itu mulai dari tahun gajah sampai tahun Toyota hari ini. Itu tidak pernah ada orang membantah dan mencoba berani untuk mengganggu-gugat, apalagi pengadilankan yang namanya 1 tambah 1 itu 2. Dan tidak ada orang berani untuk mengubah itu. Itu yang dimaksud dengan matematis. Nah, kalau kita lihat di aturan kita, di undang-undang dasar kita atau di peraturan-peraturan lain, kita tidak bisa menafsirkan yang namanya aturan itu secara letter-let saja. Kenapa? Karena dalam hukum sendiri ada suatu cita yang ingin dicapai, ada suatu keinginan besar yang kita ingin capai untuk menyepakati adanya aturan itu. Nah, kalau aturan itu tidak dapat untuk kemudian mendapatkan suatu cita-cita besar itu tersebut, maka tentu keberlakuan hukum itu tidak efektif. Itulah yang dimaksud dengan keberlakuan hukum tidak efektif. Kenapa? Karena suatu cita dasar yang diinginkan negara itu, masyarakat itu ternyata tidak dapat berlakukan. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sebelum saya lanjut ke terkait itu, maka itulah kemudian beberapa para kalangan seperti Gustav Freiburg mengatakan bahwa hukum itu adalah sifatnya tujuan hukum itu adalah keadilan. Tujuan hukum itu adalah kepastian, tujuan hukum itu adalah kemanfaatan. Itu digabung menjadi 3 itu. Bahkan di beberapa negara termasuk Indonesia itu memberlakukan 3 tujuan hukum itu di dalam mengkonstruk hukum-hukum kita. Walaupun sebenarnya saya mencoba mengembangkan pandangan Gustav Freiburg. Jadi dari awal sebenarnya Gustav Freiburg itu mencoba mengambil misalnya teori-teori dari orang, dia kumpul-kumpul. Misalnya tujuan hukum itu keadilan, dikatakan Aristoteles. Aristoteles ngomong tentang keadilan. Emil Durkheim tentang kemanfaatan. Diambil dari teorinya Emil Durkheim, kemanfaatan. Kemudian kepastian Hans Kelsen, misalnya hukum sebagai suatu kepastian. Ya, itu datanglah kemudian si Bapak Freiburg ini, itu kemudian menggabung menjadi 3 gitu. Nah, dari hal tersebut coba saya pikirkan, coba saya renungkan, saya analisis, sehingga saya mencoba mengembangkan suatu pandangan saya dan tertuang di dalam buku saya yang terbaru adalah Lorong Hukum yang belum terbit, sudah terbit tapi tidak banyak saya edarkan, bahwa hukum itu tujuannya adalah keselamatan. Berbagai faksi-faksi, berbagai pandangan di kalangan teman-teman saya berdiskusi dan sampai berdebat bahwa apa maknanya Pak Tawari menganggap bahwa hukum itu adalah keselamatan. Saya mengatakan bahwa bukan yang pertama tidak membantah teori lama. Saya tetap sepakat dengan pandangan Gustav Freiburg. Dia mengatakan hukum itu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tapi saya mengatakan itu adalah instrumen hukum. Kemanfaatan, keadilan, dan kepastian itu adalah instrumen hukum untuk mencapai tujuan hukum yang paling akhir atau yang paling tinggi adalah keselamatan. Keselamatan itu saya ambil dari tafsiran bahwa sesungguhnya hukum yang diciptakan, yang dibuat, yang dibikin, yang diadakan, yang dibentuk hari ini adalah tak lain tak bukan untuk kepentingan manusia. Saya ulangi, bahwa hukum yang dibuat, yang dibentuk, yang dibikin hari ini, yang ada kita baca, yang kita dengar, tak lain tak bukan adalah untuk kepentingan manusia. Kenapa demikian kepentingan manusia? Sebagai sebuah contoh, hukum lingkungan dibuat bukan untuk lingkungan, tapi tujuan akhirnya pasti adalah manusia. Hukum air, untuk tidak menggunakan air secara boros. Yang dijaga adalah air, tapi kan kepentingannya untuk manusia. Tanah, kepentingannya untuk manusia. Hukum yang mengatur tentang alam, kepentingan terakhirnya untuk manusia. Hukum yang mengatur tentang binatang, tujuan akhirnya untuk keberlanjutan hidup manusia. Karena kalau binatang tidak ada, maka akan kemudian terjadi sebuah proses burung-burung tidak lagi membawa yang namanya biji-biji makanan dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu kabupaten ke kabupaten lain, dari negara bahkan ke negara lain. Maka kemudian terjadi tidak ada gersang. Nah, ketika gersang tidak ada lagi air, ketika tidak ada air lagi, manusia akan kehausan. Ketika manusia akan kehausan, maka dia akan sakit. Ketika manusia sakit, pasti mati kalau dia tidak pernah minum. Jadi semua instrumen hukum yang diciptakan, yang dibuat, dibentuk itu tujuan hidup manusia. Nah, yang pertama adalah apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia itulah keselamatan. Tujuan hidup manusia keselamatan. Olehnya itu, hukum harus berada pada posisi yang sama untuk mencapai tujuan keselamatan manusia.
Makanya kemudian diatur tentang bagaimana alam itu bisa digunakan semaksimal mungkin. Bagaimana kita tidak membuang sampah di sembarang tempat. Bagaimana kemudian alam ini hukum lingkungan hadir. Bagaimana kemudian hukum agraria hadir. Supaya manusia dapat mempertahankan hidupnya di dalam melanjutkan kehidupannya. Makanya itu hukum hadir untuk kemudian mengikuti perkembangan hidup manusia. Sekalipun hukum itu tidak mampu memburu kecepatan perubahan-perubahan manusia. Olehnya itu tugas kita sebagai Anda, sebagai calon sarjana hukum adalah berpikir apa sih tujuan hidup manusia ke besok, apa yang diinginkan manusia besok, hidup apa besok. Itulah tugas kita untuk mengkaji, meneliti supaya hukum kita itu dapat mengikuti perkembangan kehidupan manusia sehingga hukum dapat menciptakan keselamatan untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Itulah tujuan hukum yang saya maksudkan, yang saya muat di dalam buku Lorong Hukum, yang hari ini sudah saya launching tapi belum saya edarkan. Selanjutnya, ada pandangan Herman Heller yang mengatakan bahwa konstitusi dalam 3 tingkatan, yaitu konstitusi sebagai pengertian politik. Betul? Kehadiran konstitusi itu ada kepentingan. Kepentingan kita apalah? Kepentingannya kita adalah tujuan bersama, kesejahteraan, keadilan, kemakmuran. Konstitusi sebagai pengertian hukum, ya betul bahwa memang konstitusi ini merupakan sebuah grand norm, landasan hukum yang utama dan pertama untuk dijadikan sebagai sebuah instrumen untuk melahirkan hukum-hukum baru, hukum-hukum lain, hukum-hukum tambahan. Tapi hukum-hukum baru, hukum-hukum lain ini tidak boleh keluar dari substansi pengaturan daripada konstitusi kita. Konstitusi sebagai peraturan hukum, betul bahwa memang sifatnya adalah mengatur, memaksa, dan terkait dengan bagaimana seorang jabatan itu bisa bergerak, presiden bagaimana bisa berjalan, menteri bagaimana bisa bergerak, diatur dalam konstitusi. Bapak Ibu sekalian, saya kira seperti itu yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Saya mohon maaf kalau hari ini saya agak cepat memberikan materi karena harus pindah di kelas lain. Nah, sehingga itu untuk diskusinya saya serahkan kepada Anda untuk kita diskusi di grup. Silakan Anda bertanya di grup, nanti saya coba akan tanggapi secara baik. Mungkin saya kira seperti itu, nanti kita jumpa di grup. Sekian saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.